Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Saputra. Saya saat ini sekarang di kelas 11 F3. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang bab 4 tentang kronologi peristiwa menjelang proklamasi. Dimulai dari yang pertama itu kekalahan Jepang, yang kedua PPKI dan hubungan dengan munculnya peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga ada peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat ada perumusan naskah proklamasi, ya, dilengkapi dengan penjelasan perbedaan naskah yang asli dan yang diketik. Yang kelima, pembacaan teks proklamasi, tempat, waktu, susunan acara, tokoh yang berperan dalam upacara pembacaan teks proklamasi. Nah, segitulah video tentang bab 4, kronologis kekalahan Jepang. Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1944, di mana pada saat itu bertepatan pada bulan Februari. Jepang kalah dengan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sehingga hal ini menyebabkan kondisi Jepang di Indonesia semakin terdesak dan semakin melemah. Hal ini disebabkan karena satu persatu wilayah Jepang mulai diambil alih oleh sekutu. Puncak dari kekalahan Jepang itu sendiri terjadi pada saat dua kota utama Jepang, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima, dibom atom oleh sekutu. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Pembentukan PPKI dan bagaimana hubungannya dengan latar belakang Rengas Dengklok. PPKI ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI yaitu organisasi yang dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Sehingga untuk melanjutkan tugas BPUPKI dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI yaitu 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi dan 6 anggota lainnya tanpa sepengetahuan Jepang. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga hal ini yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok, di mana adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Di mana pada saat itu golongan muda menginginkan agar Indonesia segera diproklamirkan kemerdekaannya tanpa ada embel-embel dari Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh golongan muda karena pada saat itu terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sehingga itu dimanfaatkanlah oleh para pemuda agar memproklamasikan kemerdekaan melalui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan dari golongan tua sendiri menginginkan bangsa Indonesia menunggu Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal itu bertujuan agar tidak terjadinya kerusuhan dan tumpah darah, sehingga hal itulah yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh para golongan muda atau dari perkumpulan Menteng 31. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 sore, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh golongan muda di bawah wilayah Rengas Dengklok yang berada di wilayah Karawang. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok adalah yang pertama agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Yang kedua untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan di wilayah Rengas Dengklok. Hal ini merupakan langkah awal bagi pejuang Indonesia untuk mencapai terjadinya peristiwa proklamasi yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara dari wilayah Jakarta, para pemuda belum mendapat informasi apapun dari Rengas Dengklok. Sehingga
Yusuf Kunto dikirim untuk menemui Ahmad Subarjo, di mana setelah adanya pertemuan antara Yusuf Kunto dengan Ahmad Subarjo, mereka berangkat ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berusaha untuk berbincang mengenai hal ini kepada golongan muda, di mana pada saat perbincangan tersebut, Ahmad Subarjo menjamin bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah adanya kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan golongan muda, akhirnya Ahmad Subarjo berhasil membawa kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Nah, jadi tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu yang pertama Soekarni, yang mendesak agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua Ahmad Subarjo, ialah tokoh yang menjadi penengah dan tokoh yang menyelesaikan konflik antara golongan tua dan golongan muda. Yang ketiga Sultan Syahrir adalah tokoh yang pertama kali mengetahui berita tentang kekalahan Jepang yang ia dengarkan melalui radio. Perumusan Naskah Proklamasi. Perumusan Naskah Proklamasi dilakukan pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945, di mana perumusan Naskah Proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Takashi Maeda, yang merupakan seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Nah, alasan dilakukannya di rumah Laksamana Takashi Maeda yaitu karena rumah Laksamana Takashi Maeda dianggap sebagai tempat yang aman oleh bangsa Indonesia, karena Laksamana Takashi Maeda adalah seorang perwira katalog Jepang yang sangat disegani oleh para tentara Jepang. Sehingga tidak mungkin adanya tentara Jepang merasa curiga adanya perumusan naskah proklamasi yang dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda di rumah Laksamana Takashi Maeda. Pada saat perumusan naskah proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar, di mana naskah tersebut ditulis tangan oleh Bung Karno. Kalimat pertama diusulkan oleh Bung Karno dan Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir oleh Muhammad Hatta dan Soekarni adalah tokoh yang mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana setelah dibacakannya teks proklamasi tersebut di depan seluruh hadirin merasa setuju dengan isi naskah proklamasi tersebut dan menyetujui bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lah yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Diputuskannya pembacaan naskah proklamasi tersebut di rumah Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, setelah ditulis tangan oleh Bung Karno, barulah diketik oleh Sayuti Malik. Perbedaan teks proklamasi yang ditulis tangan dan diketik setelah melihat teks proklamasi yang asli tulisan dengan tangan Soekarno dan otentik ketikan Sayuti Malik, terdapat perubahan atau penggunaan kata dalam naskah tersebut. Berikut poinnya yang ditulis tangan dengan yang diketik. Yang pertama ada kata proklamasi diubah menjadi proklamasi. Kata hal-hal diubah menjadi hal-hal. Kata tempo diubah menjadi tempo. Kata Jakarta 17805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada tanda tangan di teks proklamasi tulisan tangan Soekarno, tetapi terdapat tanda tangan Soekarno dan Hatta di teks proklamasi ketikan Sayuti Malik. Naskah proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pembacaan naskah ini dilakukan pada pukul 10 pagi hari. Awalnya terdapat dua tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi. Yang pertama yaitu Lapangan Ikada atau sekarang dikenal dengan Lapangan Monas, dan yang kedua yaitu di kediaman Bung Karno. Nah, mengapa dipilihnya rumah Bung Karno sebagai tempat pembacaan proklamasi? Yaitu karena pada saat itu lapangan Ikada sudah dikerumuni oleh tentara Jepang, di mana tentara Jepang sudah mendapatkan informasi mengenai akan dibacakannya naskah proklamasi, sehingga agar tidak terjadi kericuhan antara masyarakat Indonesia dan tentara Jepang, maka dipilihlah kediaman Bung Karno. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, di mana pada saat itu banyak dihadiri oleh masyarakat Indonesia. Setelah dilakukannya pembacaan naskah proklamasi, adanya proses pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sebelum adanya pembacaan naskah proklamasi tersebut, adanya pidato singkat dari Insinyur Soekarno, di mana bertujuan untuk membangkitkan semangat para masyarakat Indonesia, di mana telah diraihnya kemerdekaan Indonesia oleh bangsa Indonesia atas perjuangan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun melawan para penjajah.
Keesokan harinya, setelah dibacakan naskah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama, di mana dalam sidang tersebut menghasilkan 3 hasil sidang. Yang pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, menetapkan Isun Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia, yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan yang pertama menetapkan susunan kementerian, yang kedua menetapkan pembagian wilayah di Indonesia, dan hasil sidang berikutnya didapat pada sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memperoleh hasil yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Sekianlah video bab 4 sejarah. Semoga video ini dapat menjadi sebagai sarana pembelajaran untuk kita semua. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.